Tidak bisa mendapatkan hati istri Lianying. Kalau begitu aku hanya menginginkan tubuhnya. Aku dan Putri Shen Aoning, menikah karena perjodohan. Saat upacara pernikahan berlangsung, sahabatnya, Li Haocheng, terus berjaga di pintu masuk perjamuan pernikahan. Dengan tatapan penuh harap menyaksikan kami berdua bertukar cincin pernikahan. Sepanjang acara, Shen Aoning dengan sengaja menghindari tatapannya. Butiran air mata bening terus berjatuhan, menetes dan menimpa karpet merah di depannya. Nona Shen ini jelas-jelas memiliki seseorang di hatinya. Namun terpaksa menikah denganku. Hanya karena kedua perusahaan memiliki kerjasama yang erat. Karena pertimbangan keuntungan. Keluarga menjodohkan aku dengannya. Dan jika Shen Aoning ingin mendapatkan kebebasan, tidak hanya harus menikah denganku, tetapi juga harus mengandung seorang anak dariku. Terus terang, kedua perusahaan membutuhkan anak ini untuk terikat. Anak itulah yang menjadi fokus utama. Pernikahan kami berdua adalah hal sekunder. Sahabat dekat Shen Aoning bernama Li Haocheng. Mengenai hal ini, Li Haocheng sangat menyadarinya. Bahkan mengangguk setuju. Hanya menunggu kita berdua memiliki anak. Kemudian bersama Shen Aoning lagi. Ini bagiku sungguh terlalu tidak jujur. Namun demi keuntungan puluhan miliar dari kedua perusahaan, aku hanya bisa melakukannya dengan paksa. Malam itu, di kamar pengantin, saat aku dan Shen Aoning bersiap untuk berhubungan badan, dia berbaring di tempat tidur. Mata indahnya menoleh ke samping. Tidak mau menatapku. Dia juga berkata dengan tegas, "Kau mendapatkan tubuhku, tidak mendapatkan hatiku." Aku tersenyum mendengar itu. Mengangkat tangan dan mengangkat dagunya. Sengaja menjawab dengan dingin. "Aku hanya menginginkan tubuhmu. Untuk apa hatimu? Kau bajingan." Dia tidak membuatku marah. Malah marah dengan perkataanku. Tatapannya tiba-tiba menghampiriku. Ekspresi giginya yang terkatup rapat seperti ingin memakan orang. Aku tetap tidak peduli. Kata-kata tadi, semuanya tulus. Pernikahan kita memang berawal dari keuntungan. Setelah punya anak, kita berdua akan berpisah. Dia mau pergi kemana? Terserah. Aku tidak peduli. Selanjutnya, aku mengabaikan kemarahan wanita cantik itu. Menunduk, mencium setiap inci kulitnya. Ngomong-ngomong, Shen Aoning dulu adalah orang yang diam-diam aku sukai. Dulu aku mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cinta. Tetapi dia menolakku dengan tegas. Namun pada akhirnya, dia tetap berbaring di ranjang yang sama denganku. Kami berdua di kamar pengantin villa, berhadapan dengan jujur, menuju keintiman. Sementara di luar villa, sahabat Shen Aoning itu, sekarang harus kupanggil dia istriku. Sahabat karibnya, Li Haocheng, ternyata mengikutinya dari pernikahan sampai ke sini. Saat ini, dia berada di luar gerbang, seperti patung. Memasuki kamar pengantin di lantai atas gedung Ning. Aku tahu di mana dia berdiri. Shen Aoning juga tahu. Dia membiarkan Li Haocheng berjaga di luar pintu, seolah ingin menggunakan cara ini untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada cinta. Tapi, wanita di depanku ini, dengan mata berkaca-kaca, wajahnya memerah, bersenandung melodi yang menyentuh. Siapakah dia? Saat ini, Shen Aoning sangat menggoda. Pikirannya seolah melayang di awan. Tanpa sadar, dia menggenggam erat telapak tanganku, menikmati kelembutan satu sama lain. Mengatakan dia setia pada cinta. Hehe, aku tidak percaya. Dan orang di luar pintu itu mampu melihat pacarnya sendiri dengan mata kepala sendiri. Menikah dengan orang lain. Dan setiap malam tidur dengan orang lain. Hingga mengandung anak. Pria seperti itu. Sungguh sampah. Apakah dia benar-benar menyukai Shen Aoning? Tentang hal ini, saya juga sangat meragukannya. Selain itu, jika pacarku akan menikah dengan orang lain, dan harus memberikan anak pada pria itu, aku sudah lama pergi. Atau selama dia mengangguk, aku akan segera membawanya kabur. Angin bertiup dari timur. Genderang perang bergemuruh. Siapa takut pada siapa di masyarakat sekarang ini? Selama ada hal yang tidak menyenangkan, tidak ada yang bisa memaksa saya untuk melakukannya. Singkatnya, aku tidak mungkin membiarkan pacarku bersenang-senang setiap malam dengan orang lain. Aku benar-benar tidak mengerti pikiran mereka berdua. Atau mungkin ada kemungkinan lain. Li Haocheng mungkin sama sekali tidak mencintai Shen Aoning. Yang dia cintai hanyalah statusnya. Dia menginginkan kekayaan keluarga Shen. Karena itu, dia tidak peduli dengan semua ini. Aku seorang pebisnis. Dipenuhi dengan bau uang. Selalu terbiasa mempertimbangkan tindakan orang lain. Dari sudut pandang keuntungan. Aoning, mari kita coba lagi. Kegembiraan di hatiku belum mereda. Aku mendekatinya lagi. Bagaimanapun juga, saat masih muda,
Orang yang dengan susah payah aku rindukan. Saat ini keinginanku terpenuhi. Benar-benar tidak bisa menahan kegembiraan di hatiku. Namun, setelah itu, satu hal membuatku sangat terkejut. Setelah pertempuran sengit, diseprai putih bersih. Tampak jelas noda merah cerah. Aku mengerutkan kening dan melihat. Hampir tidak percaya. Astaga! Kamu belum pernah tidur dengan pria? Aku membuka mulut dengan heran. Tidak heran saat pertama kali bertemu. Shen Aoning menangis histeris. Ternyata dia masih perawan. Tapi semua orang di luar sana bilang, dia dan Li Haocheng sangat jatuh cinta. Ini, keperawanan ini, bagaimana bisa? Aku bangga dengan tubuhku. Shen Aoning memelototiku. Dengan nada sedikit angkuh, dia berkata, sebelum menikah, aku tidak akan main-main dengan siapapun. Setelah mendengarnya, aku mencibir. Secara tidak sadar menggodanya. Aku tidak percaya. Palsu, ya? Coba tebak palsu atau tidak. Shen Aoning kembali marah. Malu dan kesal. Dia menarik lenganku dan menggigitnya. Sungguh tidak menyangka dia akan menggigit. Menarik sekali. Aku percaya. Aku percaya. Cepat lepaskan. Sakit karena digigit. Setelah membujuk dengan susah payah, dia akhirnya melepaskan. Kedepannya, aku mendekat dan menempel pada Shen Aoning. Aku tak bisa menahan diri untuk bergosip tentang hal lain. Tentang hubungannya dengan kekasih lamanya. Tidak tidur. Lalu apa yang biasanya kamu lakukan dengan pacarmu? Apa yang kalian lakukan bersama? Ketika membahas ini, Shen Aoning tampak lebih bersemangat. Aku dan Hao Cheng memiliki resonansi jiwa. Kami berdua biasanya bersama. Terutama komunikasi spiritual. Dia menghormatiku. Dan memahamiku. Tidak seperti dirimu. Yang tidak melihat apapun selain uang. Dan sangat kasar padaku. Baiklah. Aku mengakui aku memang sedikit terburu-buru tadi. Tapi aku kira nona besar ini sudah kehilangan keperawanannya. Tak disangka, dia ternyata masih perawan ting-ting. Mabuk. Mabuk. Mengingat kecerobohan tadi. Aku merasa sedikit bersalah. Aku benar-benar merasa tidak enak pada nona besar yang polos ini. Dan juga semakin kagum pada pemuda di luar sana. Tidak menyentuh Shen Aoning, apalagi mampu melihat dengan mata kepala sendiri dia menikah dan tidur denganku. Keteguhan hati ini benar-benar luar biasa. Mereka berdua sepertinya benar-benar mencintai hingga mengabaikan nafsu duniawi. Hanya menginginkan kecocokan jiwa. Sungguh mengharukan. Aku bahkan menghapus prasangka burukku sebelumnya terhadap mereka berdua. Kecurigaan akan niat jahat. Perlahan-lahan mulai percaya bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Bahkan diam-diam merencanakan. Setelah Shen Aoning melahirkan anak, akan secara pribadi menggandeng tangannya dan membawanya ke hadapan Li Haon. Serta memberikan ucapan selamat yang paling tulus. Meskipun aku tidak mengerti jalan pikiran mereka berdua. Tapi aku memilih untuk menghormati. Membujuk, membujuk, membujuk. Tiba-tiba terdengar suara dari luar jendela. Haon. Haon masih di luar pintu. Shen Aoning, yang berbaring di pelukanku dengan mesra. Mendengar suara guntur. Segera bangkit dan mengenakan pakaian. Dengan tergesa-gesa berkata, sebentar lagi hujan. Aku harus keluar dan bertemu dengannya. Suruh dia cepat pergi. Aku tersentuh oleh cinta jiwa mereka berdua. Tersentuh. Mendengar suara hujan yang memercik di luar jendela. Aku segera mengingatkan. Pakailah baju yang lebih tebal. Jangan sampai masuk angin. Oh iya. Ingatlah untuk memakai payung. Aku benar-benar takut mereka berdua akan melakukan adegan yang menyedihkan di tengah hujan. Hanya untuk menunjukkan keagungan cinta mereka. Lagi pula, Shen Aoning akan mengandung anakku. Sebelum melahirkan bayi. Aku harus memastikan dia menjaga tubuhnya. Aku tahu. Dia melemparkan tatapan rumit. Lalu membuka tali pakaiannya. Mengambil jaket. Memutar tubuhnya dan berjalan keluar dari kamar tidur. Istriku akan pergi menemui mantan kekasihnya. Namun aku tidak bertanya atau peduli. Bahkan berinisiatif menasihati dan peduli. Beginilah cara kami berinteraksi. Jika dilihat oleh orang yang tidak tahu apa-apa, mereka mungkin akan mengira kami adalah pasangan yang saling mencintai. Pasangan suami istri yang saling mendukung dan memahami. Hujan di luar jendela semakin deras. Pada akhirnya aku masih merasa khawatir. Berjalan ke balkon untuk melihat. Aku melihat Shen Aoning memegang payung. Selangkah demi selangkah berjalan ke hadapan Li Haon. Berbisik beberapa kata. Li Haon mengangguk. Berbalik dan hendak pergi. Sebelum pergi, dia secara khusus melihat ke arahku. Tatapannya dalam. Dan juga mengandung sedikit ketidakberdayaan. Saya tidak banyak tahu tentang sahabat wanitanya ini. Juga tidak ingin mencari tahu. Mampu menyetujui pacarnya sendiri.
menikah dan punya anak dengan pria lain, dan rujuk setelah melahirkan. Pria seperti itu. Saya tidak berpikir dia pantas untuk diselidiki dengan susah payah. Setelah mengantar Li Haon pergi, Shen Aoning segera bergegas kembali ke villa. Kembali ke tempat tidur. Dan dengan sungguh-sungguh meyakinkan saya. Tenang saja. Saya dan Haon punya batasan. Saya tidak akan kawin lari dengannya. Dia juga tidak akan mengajak saya melakukan hal seperti itu. Bahkan jika kami bertemu secara pribadi, dia tidak akan pernah melanggar batas. Haon adalah pria yang paling tahu batasan di dunia ini. Setelah saya melahirkan bayi, dia akan benar-benar bersama saya. Ya Tuhan, otak saya terhenti. Selama beberapa detik, karena pernyataannya ini. Apakah saya yang ketinggalan zaman, atau pemikiran kedua orang ini terlalu tidak masuk akal? Sulit untuk benar-benar setuju. Tapi ini pada akhirnya bukan urusanku. Kewajibanku hanyalah bersatu dengannya dan melahirkan anak. Untuk mengikat kepentingan kedua perusahaan dengan kuat. Menciptakan lebih banyak nilai. Setelah setahun, setelah anak itu lahir, apakah akan bercerai atau tetap tinggal? Semua tergantung pada keinginan Shen Aoning. Malam itu, aku dan Shen Aoning tidur berpelukan. Dia meringkuk di pelukanku. Tidur dengan sangat nyenyak. Suatu hari aku pergi ke perusahaan Shen. Untuk sepenuhnya menghubungkan bisnis kedua keluarga. Dalam perjalanan ke kamar mandi, aku kebetulan bertemu dengan Li Haon. Seharusnya, aku merebut pacarnya. Tadi malam aku tidur dengannya. Cara dia menatapku seharusnya seperti melihat musuh yang membunuh ayahnya. Bagaimanapun, kebencian karena merebut istri sebanding dengan kebencian karena membunuh ayah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Li Haon hanya mengepalkan tinjunya. Kemudian seperti bertemu dengan banjir bandang. Cepat menghindariku. Keluar dan periksa. Kebanyakan karyawan tidak mengenal saya. Mereka di depan saya. Berbisik tentang Li Haon. Kasihan sekali ketua tim Li. Bekerja keras untuk perusahaan siang dan malam. Pada akhirnya malah dicampakkan oleh putri. Ketua. Ya. Dia berkencan dengan Nona Shen begitu lama. Pada akhirnya, mereka tidak sederajat. Tidak berhasil. Sayang sekali. Dulu saya suka melihat mereka berdua. Tapi ketua tim Li sangat hebat. Pasti tidak kesulitan mencari pacar. Justru putri ketua kita. Melewatkan ketua tim Li. Pasti akan menyesal di kemudian hari. Mendengarkan diskusi para karyawan. Baru saya sadar Li Haon. Ternyata punya hubungan yang baik di perusahaan. Dan terdengar cukup progresif. Tapi di mata saya, pria yang bisa menyetujui kamu menikah dengan pria lain terlebih dahulu. Dan baru bersatu kembali setelah melahirkan bayi. Tidak bisa dianggap pria baik. Sekalipun dia unggul dalam aspek lain. Bagiku, dia tetap tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun, aku tidak bisa memahami pemikiran mereka. Lagi pula, aku merasa aku hanya menuruti orang tua dan menikah. Tetapi tanpa sadar. Menjadi penjahat kejam. Begini saja. Aku punya uang, wajah, dan kekuasaan. Hai, merebut, pacar Li Haon. Jika kisah kami bertiga ditulis menjadi novel, aku akan menjadi penjahat kejam yang menghalangi pasangan utama untuk bersama. Li Haon akan menjadi pemeran utama pria yang menderita penyiksaan batin. Shen Aoning adalah pemeran utama wanita yang diganggu oleh penjahat. Ketika pemeran utama pria akhirnya putus asa dan pergi, pemeran utama wanita tiba-tiba sadar. Dan mungkin akan membalas dendam padaku dengan gila-gilaan. Berpikir dan membayangkan alur cerita cinta yang penuh air mata ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Hidup ini seperti drama. Tentu saja, ini hanyalah lamunan. Jangan dianggap serius. Namun, seseorang bersikeras membuatku menjadi penjahat yang kejam. Siang hari. Makan siang dengan Shen Aoning di restoran dekat sini. Sebagai suami istri. Makan siang berdua adalah hal yang normal, kan? Aku suka bercanda. Bercanda saat makan. Membuat Shen Aoning tertawa geli. Namun, adegan ini, di mata beberapa orang, berubah makna. Kebetulan dilihat oleh Li Haon. Dan rakyat jelata yang datang untuk makan bersamaan. Li Haon segera berhenti. Mengepalkan tinju. Hanya menatap kami berdua. Bertahan beberapa saat, tiba-tiba berbalik. Pergi dengan wajah pucat pasi seperti kehilangan orang tua. Seolah terluka. Aku tak bisa menahan diri untuk mengangkat alisku ke arah Shen Aoning di seberang. Yang terakhir menggelengkan kepala dan tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Berjalan dengan langkah besar ke hadapan kami. Gadis itu sangat cerah dan cantik. Parasnya tidak kalah dari Shen Aoning. Jiang Zong, kau sengaja, kan? Mempermalukan ketua tim Li seperti ini. Apa itu menyenangkan? Gadis itu membuka mulut dan langsung menyalahkan. MMP.
Saat itu aku mengerutkan kening. Mempermalukannya? Mengatakan lelucon pun salah? Siapa dia? Aku menoleh ke Shen Aoning di seberang. Melemparkan pandangan bertanya. Tanpa menunggu jawaban Shen Aoning, gadis itu memperkenalkan dirinya sendiri. Namaku Song Nuan. Adalah rekan kerja ketua tim Li. Hanya hubungan rekan kerja? Akan maju untuk membela Li Hao Cheng. Nona Song. Saya menjawab setiap kata. Dengan sungguh-sungguh. Seharusnya aku tidak perlu membuang waktu untuk berbicara denganmu. Tetapi karena kamu datang untuk menyalahkan, aku harus mengatakan beberapa patah kata. Kami hanya makan seperti biasa. Tidak menargetkan siapapun. Kedua, dengan posisi apa kamu menyalahkanku? Atau lebih tepatnya, kamu siapanya Tuan Li itu? Aku hanya bercanda. Lalu disalahkan. Ini terlalu tidak masuk akal. Juga, Song Nuan ini bersedia membela Li Hao Cheng. Pasti dia memiliki hubungan dengannya. Shen Aoning mengerutkan kening. Setelah mendengar poin kedua yang aku katakan, berbicara dengan nada yang sama buruknya. Nona Song, kamu sudah melewati batas. Urusan di antara kami. Bukan giliran orang luar sepertimu untuk ikut campur. Kami berdua memasang wajah dingin. Kalian. Kesadaran Song Nuan terblokir, tidak bisa berkata apa-apa. Aku kemudian bergegas keluar dari restoran terdekat. Manajer melambai. Manajer. Ada yang melecehkan di sini. Mendengar itu, manajer dengan cepat mendekat untuk mengusir Song Nuan. Bermarga Jiang, kamu berani memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja. Mengucapkan kata-kata kasar. Song Nuan adalah putri konglomerat. Nada bicaranya terdengar sangat kasar. Setelah kejadian itu, aku meminta seseorang untuk menyelidikinya. Setelah mengetahui bahwa Song Nuan ini berasal dari keluarga kaya Song di kota selatan. Alasan mengapa nona muda ini muncul di perusahaan Chenyu, tampaknya karena Li Haon. Dan dia juga berencana untuk meninggalkan perusahaan Chenyu untuk berinvestasi dengan Li Haon dan memulai bisnis bersama. Mungkinkah dia putri keluarga Shen? Saya melihat informasi Song Nuan yang telah diselidiki. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan alur cerita yang menyakitkan. Dalam cerita yang menyakitkan, selalu ada seorang putri yang mengambil alih peran protagonis pria. Semakin saya berpikir, semakin saya merasa bahwa Nona Song Nuan ini sangat cocok dengan peran putri dalam cerita yang menyakitkan. Hari-hari berlalu. Hari ini, Shen Aoning dinyatakan hamil. Dia secara khusus menjemput saya di perusahaan. Dia menyerahkan lembar hasil tes secara acak. Dengan nada riang. Saya hamil. Sudah 3 minggu. Saya mengambil laporan itu dan melihatnya sekilas. Saya diam-diam menghitung waktu. 3 minggu lalu. Itu adalah malam pernikahan kami. Anak ini kemungkinan besar dikandung saat itu. Selamat. Anda akan menjadi seorang ayah. Dia berbicara lagi. Berkata sambil bercanda. Senyumnya alami dan santai. Selamat juga. Senyumku juga alami. Berkata, selamat juga untukmu. Akan menjadi seorang ayah. Saat ini, kami tidak terlihat seperti suami istri. Lebih seperti rekan seperjuangan. Tidak jauh dari sana. Li Haon sedang menatap kami berdua. Dengan kesedihan yang meluap di matanya. Ketidakberdayaan. Dan emosi kompleks yang tak terlukiskan. Song Nuan menemaninya. Lama. Li Haon menarik napas dalam-dalam. Kerutan di dahinya tiba-tiba menghilang. Seolah akhirnya melepaskan obsesi di hatinya. Berbalik menatap Song Nuan. Berhenti sejenak. Bertanya. Song Nuan, apakah tawaranmu untuk berinvestasi dalam bisnis bersama masih berlaku? Apakah itu masih berlaku? Song Nuan tidak mengerti sama sekali. Kemarahan langsung meledak di matanya. Menjawab dengan cepat. Kak Haon. Sepertinya. Kamu akhirnya mengerti. Li Haon menjawab dengan kaku. Hari itu, Song Nuan mengajukan pengunduran dirinya ke Departemen Personalia. Namun Li Haon tidak. Dia langsung menemui saya. Melemparkan surat pengunduran diri di meja kerja. Presiden Jiang. Dia menatap saya. Dengan nada sedikit menyelidik. Saya menyerah. Ini surat pengunduran diri saya. Membutuhkan tanda tangan Shen Aoning. Bantu saya menyelesaikannya. Saya akan segera pergi. Tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Di matanya. Penuh dengan tekad untuk berpisah. Seharusnya. Dia berinisiatif untuk pergi. Aku seharusnya sangat senang. Bahkan seharusnya memasang tampang. Seperti orang kecil yang menang. Bagaimanapun, dia tetap di perusahaan. Bagiku, selalu menjadi duri. Tapi reaksinya yang sebenarnya. Sama sekali tidak seperti itu. Pengunduran diri, silakan pergi ke bagian personalia. Aku tidak memprosesnya di sini.
Aku mendongak dan meliriknya. Tapi mengatakan, bagian personalia akan menyerahkan laporan kepada Shen Aoning untuk ditandatangani. Dia tidak akan setuju aku pergi. Li Haocheng buru-buru menjelaskan. Dengan nada memohon. Terus terang. Dia ingin aku membantu. Tanpa diketahui siapapun. Melewati tanda tangan Shen Aoning dan membiarkannya pergi. Hehe. Benar-benar lelucon. Memainkan sandiwara kekanak-kanakan semacam ini. Benar-benar menganggapku sebagai orang yang menghalalkan segala cara untuk naik jabatan? Penjahat keji. Tuan Li. Aku katakan sekali lagi. Nada suaranya mendingin. Aku tidak menerima pengunduran diri di sini. Pergi cari siapapun yang seharusnya kau cari. Katakan saja. Aku akan langsung menutup telepon. Panggilan internal asisten. Asisten Yo. Datang ke kantor saya. Usir orang-orang yang tidak berkepentingan. Wajah Li Haocheng langsung pucat pasi. Jelas tidak menyangka aku akan begitu tidak kooperatif. Itu membuatnya lengah. Jiang Ye. Dia menggenggam erat surat pengunduran dirinya. Suaranya penuh dengan keengganan dan kebencian. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kepadaku emosi negatif yang begitu kuat. Kau hanya menang karena kelahiran. Kau bukan apa-apa tanpa itu. Jika tidak mengandalkan orang tua, aku tidak akan pernah kalah. Kata-kata itu terucap. Asisten Yo sudah mendorong pintu dan masuk. Li Haocheng melotot tajam pada Yan. Berbalik dan pergi dengan cepat. Aku hanya tertawa kecil. Tidak memberitahunya bahwa aku lulusan Qingda. Saat masih di sekolah, aku bekerja sama dengan teman sekelas untuk membuka perusahaan. Tanpa bergantung pada sepeser pun uang orang tua. Aku sudah menghasilkan puluhan juta. Apalagi tidak mengatakan. Ayahku memiliki beberapa anak haram. Anak-anak keluarga besar. Adalah pesaing kuat untuk posisi pewaris perusahaan. Posisi saat ini. Semua diraih dengan perjuangan sendiri. Tidak pernah hanya duduk dan menikmati hasil. Seperti saat ini. Ketika dia ingin mengundurkan diri. Aku sudah menduganya. Aku bahkan tahu bahwa dia dan Song Nan berencana memanfaatkan keunggulan transportasi laut keluarga Song untuk membuka perusahaan perdagangan ekspor-impor. Dengan dukungan Song Jia, perusahaan ini kemungkinan besar akan menghasilkan uang. Sejak saat memanggil asisten, otakku mulai menghitung. Apakah perlu mendaftarkan beberapa perusahaan investasi? Diam-diam menyuntikkan modal ke perusahaan baru mereka. Memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak saham. Sehingga pada akhirnya mereka hanya bekerja untukku. Aku berjuang dari persaingan keluarga. Dan Shen Aoning seperti ini. Berbeda dengan anak tunggal yang mewarisi secara otomatis. Tapi semua ini tidak perlu membuang-buang kata dengan Li Haocheng. Dia saat ini belum pantas aku menghabiskan waktu untuknya. Tidak lama setelah kejadian ini, entah cara apa yang digunakan Li Haocheng, namun berhasil mendapatkan tanda tangan Shen Aoning. Berhasil mengundurkan diri. Setelah Li Haocheng meninggalkan audit, bekerja sama dengan Song Nuan membuka perusahaan perdagangan impor dan ekspor. Keduanya bekerja dengan sangat bersemangat. Berturut-turut menandatangani beberapa order besar. Di sisi Shen Aoning, tidak terpengaruh tentang kepergian Li Haocheng. Shen Aoning pernah dengan gembira memberitahuku. Haocheng pergi untuk memulai bisnisnya sendiri. Setelah melahirkan anak itu, dia akan sukses dalam bisnisnya. Dan bisa menjemputku dengan meriah. Tapi Li Haocheng sudah menyerah padanya. Dia masih hidup dalam lamunan yang dia buat sendiri. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus menghancurkan harapan palsu ini. Setelah memiliki bayi, kami berdua kadang-kadang masih bermesraan. Tetapi karena gerakan bayinya semakin kuat, itu perlahan berhenti. Shen Aoning secara bertahap menyadari bahwa antara dirinya dan Li Haocheng semakin menjauh. Aneh. Menatap layar ponsel dan Li Haocheng. Kota obrolan tempat informasi belum dikirim atau diterima untuk waktu yang lama. Dia akhirnya menyadari bahwa perkembangan situasi telah melampaui kendali dirinya. Aku sudah bersama Haocheng. Sudah 3 bulan tidak bertemu. Bahkan tidak ada pesan yang dikirim. Dia bergumam linglung. Aku mendengarnya. Aku berjalan memutar ke depan sofa dan duduk. Dengan santai. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Apakah kita masih akan bersama? Dia bertanya dengan berbisik. Aku tahu Shen Aoning mungkin sudah sadar bahwa mereka berdua sudah semakin menjauh. Janji 1 tahun yang lalu untuk bersama lagi. Kini tampaknya hanyalah mimpi kosong. Di mataku, itu hanyalah jebakan yang dipasang keluarga Shen untuknya. Untuk membujuk otaknya yang sedang kasmaran ini. Cahaya bulan putih apa? Cinta pertama apa? Seiring berjalannya waktu, perasaan-perasaan itu akan perlahan memudar. Jika tidak bisa dilupakan. Itu hanya karena
Hari-hari saat ini tidak cukup baik. Tapi perlakuanku pada Shen Aoning. Oke, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Memiliki toleransi. Dan juga bisa mendukungnya dalam karir. Baginya, benar-benar kandidat pasangan yang ideal. Apalagi, banyak pengalaman pertamanya. Seperti pernikahan. Hubungan suami istri. Semua baru dimilikinya setelah menikah denganku. Baginya dan aku. Bukan hanya pasangan ideal yang berkesan. Tetapi juga pelabuhan jiwa tempat bersandar. Juga pasangan yang sangat cocok secara fisiologis. Menggantikan Li Haocheng di hatinya. Hanya masalah waktu. Hal ini, Li Haocheng sebenarnya sudah melihatnya dengan jelas sejak lama. Sejak menikah. Shen Aoning di depanku. Selalu tersenyum cerah. Hanya dalam waktu seminggu. Dia sudah melupakan Li Haocheng. Meskipun mulutnya mengatakan menyukai orang lain. Namun tubuhnya jujur bersandar padaku. Rasa cintanya berubah secara bertahap. Seiring kedatanganku. Justru karena memahami semua ini, Li Haocheng benar-benar kecewa dan pergi. 3 bulan kemudian berlalu. Shen Aoning akhirnya menyadari perubahan dalam hatinya. Sambil memegangi perutnya, dia berkata kepadaku. Dengan sangat serius, kata demi kata. Jiang Ye, aku rasa aku mulai menyukaimu. Tidak. Aku tertawa kecil. Dan menjawab, orang yang kau sukai adalah Li Haocheng. Tidak. Itu tidak benar. Dia langsung membantah, lalu menghela napas, sambil mengenang masa lalu. Li Haocheng dan aku. Paling banter hanya teman yang memahami satu sama lain. Tidak berlebihan jika dikatakan teman baik. Aku adalah anak tunggal. Sejak kecil orang tuaku mengajariku untuk waspada terhadap mereka. Pria jahat yang ingin merebut harta keluarga Shen. Jadi aku terhadap setiap pria. Sangat waspada. Sampai tanpa sengaja bertemu dengan Li Haocheng. Keluarganya tidak kaya. Sejak kecil sudah rendah diri. Awalnya selalu menghindariku. Tapi semakin dia menghindar, aku malah semakin tertarik. Maka aku berinisiatif mengejarnya. Kemudian, dia akhirnya setuju untuk berkencan denganku. Tapi tidak pernah berani menyentuhku. Sampai di sini. Shen Aoning tersenyum lucu padaku. Lalu melanjutkan. Sebenarnya, aku membohongimu. Alasan sebelum menikah. Selalu menjaga kesucian. Bukannya aku tidak mau. Tapi dia tidak mau menyentuhku. Dia bilang harus menunggu sampai orang tuaku setuju. Baru bisa memilikiku secara terbuka dan jujur. Dia terlalu berhati-hati. Terlalu memperhatikan pendapat orang lain. Seringkali karena hal kecil, dia menyalahkan diri sendiri untuk waktu yang lama. Hal ini sangat berbeda denganmu. Topik tiba-tiba beralih padaku. Shen Aoning sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia tersenyum kecil. Dan melanjutkan. Kamu tidak tahu malu. Hampir tidak pernah peduli tentang bagaimana orang lain memandang diri sendiri. Apalagi dengan diri sendiri. Bersaing dan menghabiskan energi secara internal. Setelah kita berdua bersama, aku hampir tidak punya masalah. Aku hanya merasa seluruh tubuhku rileks dan nyaman. Ada semacam kebebasan dan keceriaan yang tak terlukiskan. Sampai di sini. Senyum Shen Aoning menjadi semakin menawan. Di matanya saat menatapku. Seolah-olah ada bintang yang bersinar. Dia kemudian berkata, aku mengaku, tersentuh oleh keanggunan dan keterus-teranganmu. Sekarang, aku tidak tega berpisah denganmu. Singkatnya, dia menyadari dirinya, tidak harus dengan Li Haocheng, dan ingin hidup bahagia bersamaku. Beberapa bulan lalu, dia masih berkata dengan lesu, aku hanya bisa mendapatkan tubuhnya, tidak bisa mendapatkan hatinya. Sekarang, namun bersedia memberikan hatinya juga. Tampaknya semuanya tidak kekal. Sebenarnya sejak Shen Aoning setuju dengan wanita itu untuk menikah dan memiliki anak denganku, sudah menjadi pertanda perpisahan dia dan Li Haocheng. Itu menjadi petunjuk tersembunyi. Hanya saja saat itu mereka berdua tidak bisa melihatnya dengan jelas. Shen Aoning menatapku dengan penuh harap. Jelas setelah mengungkapkan pikirannya. Ingin mendapatkan jawaban dariku? Aku menjawab dengan acuh. Lalu mengingat dengan nada lembut. Jika tidak ingin berpisah, maka jangan berpisah. Aku akan menemanimu terus. Sikap ini sudah cukup jelas. Setelah beberapa hari berinteraksi, aku tidak merasa bahwa Shen Aoning adalah wanita jahat yang meninggalkan cinta pertamanya. Sebaliknya, aku selalu merasa bahwa yang benar-benar bermasalah adalah Li Haocheng. Setelah beberapa kali berinteraksi, aku menemukan bahwa dia tidak hanya berhati-hati dalam karakternya, tetapi juga sangat rendah diri. Dulu, ketika aku mendengar bahwa dia setuju membiarkan pacarnya terlebih dahulu menikah dengan pria lain, dan kembali bersama setelah melahirkan,
Aku merasa jalan pikiran orang ini aneh. Pria seperti ini mencintai terlalu rendah diri. Tidak hanya tidak akan mendapatkan rasa hormat, tetapi malah akan semakin menjauhkan pacarnya. Terus terang, menurutku, masalah antara dia dan Shen Aoning. Akar masalahnya terutama ada padanya. Seandainya saja dia lebih tegas, bersikap jelas seperti seorang pria, menolak Shen Aoning memiliki anak dengan orang lain, memberinya kepastian yang cukup. Hubungan antara dia dan Li Haocheng juga benar-benar terputus. Setelah itu, Shen Aoning tinggal di rumah untuk mengandung. Sering duduk di sofa, mengagumi perutnya yang semakin besar dari hari ke hari, menunggu suaminya pulang. Di sisi lain, keluarga Jiang dan keluarga Shen kami semua memiliki perusahaan perdagangan luar negeri bawahan. Song Nuan dan Li Haocheng sedang berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan pesanan dari kedua anak perusahaan ini. Mengenai hal ini, aku menutup mata. Biarkan mereka berdua melakukan apa saja. Suatu kali di pesta makan malam bisnis, aku kebetulan bertemu dengan Song Nuan dan Li Haocheng. Tuan Jiang, bertemu lagi. Song Nuan mengenakan gaun merah tanpa tali. Aku menutup mata. Biarkan mereka berdua melakukan apa saja. Di sebuah jamuan bisnis, saya kebetulan melihat Song Nuan dan Li Haocheng. Jiang Zong, bertemu lagi. Song Nuan mengenakan gaun merah tanpa tali, dengan sepatu hak tinggi 10 cm. Berjalan sambil menggandeng lengan Li Haocheng. Berinisiatif mengangkat gelas kepada saya. Saat mereka berdua mendirikan perusahaan rintisan, tidak hanya ada suntikan dana dari Song Nuan, tetapi juga mendapat apresiasi dari banyak perusahaan investasi. Perusahaan Wangqi menyuntikkan sejumlah besar dana. Dengan bantuan suntikan dana ini, hanya dalam waktu kurang dari setahun, mereka berdua membesarkan perusahaan. Sekarang, perusahaan kiceng mereka bernilai belasan, dan sedang merencanakan untuk go public. Mereka berdua dapat dianggap telah mencapai sedikit kesuksesan. Song Zong dan Li Zong ini lama tidak bertemu. Saya mengangkat gelas anggur dan menyentuhnya ringan. Menyapa dengan ringan. Ku dengar, perusahaan perdagangan luar negeri keluarga Jiang dan keluarga Shen akhir-akhir ini cukup sulit. Nada bicara Song Nuan mengandung sedikit kesombongan. Lumayan. Aku masih menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu, mataku melihat sekeliling. Ingin mencari kenalan. Melihat aku tidak tertarik dengan percakapan mereka berdua, Song Nuan langsung mendengus 2 kali. Berbicara dengan nada menyalahkan. Presiden Jiang benar-benar sedingin biasanya. Dengan nada acuh tak acuh, aku bercanda dengan santai padanya. Bagaimanapun, aku adalah orang yang sudah berkeluarga. Dengan wanita cantik seperti nona muda Song, sebaiknya menjaga jarak. Awalnya aku hanya asal-asalan. Tanpa diduga, kata-kata ini justru mengenai titik lemah Li Haocheng. Presiden Jiang, jangan senang dulu. Dia berkata dengan wajah dingin. Percaya atau tidak, setelah Haoning melahirkan, hanya dengan satu, aku bisa membuatnya kembali dengan patuh ke sisiku. Sungguh tidak kusangka. Keyakinan seperti itu masih ada pada dirinya tentang perasaannya terhadap dirinya dan Shen Aoning. Masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tanpa menyadari bahwa sekarang, Shen Aoning harus tidur menempel padaku setiap malam. Dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia akan menyerah. Pada saat itu, dengan adanya anak sebagai ikatan, dia tidak akan lagi terganggu oleh pria lain. Di dalam hati ini, seringkali akan membuat penilaian yang salah. Dan ketika dia mengatakan ini, aku bisa dengan jelas melihat wajah Song Nuan langsung menjadi hijau. Kesan pertamanya padaku tiba-tiba berubah. Song Nuan mengeluarkan uang, tenaga, dan sumber daya, membantu Li Haocheng mendirikan perusahaan dan bahkan memperbesarnya. Alasan melakukan ini jelas karena dia ingin bersama Li Haocheng. Aku benar-benar ingin mengingatkan Li Haocheng untuk menghargai orang-orang di sekitarnya. Tetapi setelah kupikirkan lagi, aku tidak punya kewajiban untuk itu. Aoning masih menungguku pulang. Kalian berdua, apakah sudah selesai mengobrol? Aku malas berdebat dengan mereka lagi. Mengangkat gelas dan meminumnya sampai habis. Meletakkan gelas kosong di atas meja. Berbalik dan melangkah pergi. Berat, teriakan Li Haocheng masih terdengar. Hati Aoning selamanya ada di hatiku. Suatu hari nanti, dia akan menyesal bersamamu. Dan kembali padaku. Menyesal. Aku tidak menoleh ke belakang. Mencibir dan tersenyum asal. Menganggap ini seperti novel wanita. Tokoh utama wanita meninggalkan cinta pertamanya dan tiba-tiba menyesal. Lalu kembali padanya. Apa yang kau pikirkan? Dalam kenyataan, selama kau bahagia dengan kekasih baru, kau tidak akan mengingat cinta lama. Aku menyadari bahwa Li Haocheng memang seperti tokoh utama pria dalam novel wanita.
Tampaknya tidak memahami kenyataan. Perusahaan mereka bisa menjadi besar. Saya yakin 90% berkat kehangatanmu. 1,5 bulan kemudian, Shen Aoning berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Suamiku, lihat hidung anak kita ini, mulutnya, dan juga telinga kecil ini. Semuanya mirip denganku? Memang benar. Seluruh wajah anak itu sangat mirip dengan Shen Aoning. Dia benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan keluarga ini. Saat menerima pesan teks balasan dari Li Haocheng, dia menatapku sekilas. Dengan cepat mengedit dan mengirim balasan. Segera mengangkat ponselnya untuk menyatakan ketulusannya dengan sungguh-sungguh. Suamiku, aku sudah menolaknya. Aku melirik layar. Balasannya sangat singkat. Maaf, aku tidak akan meninggalkan Jiang Yan. Ingin bersamanya selamanya. Carilah orang lain untuk kau cintai. Tapi hanya penolakan. Belum cukup. Silakan lanjutkan. Dia di depanku. Langsung menghapus nomor Li Haocheng. Berjanji lagi. Aku sudah menghapusnya. Tidak akan pernah menghubunginya lagi. Shen Aoning yang sekarang. Hati dan matanya hanya tertuju padaku. Li Haocheng sudah sepenuhnya menjadi alat untuk mendapatkan sesuatu. Dan setelah itu, Li Haocheng seperti orang gila. Selalu bersaing merebut bisnis perusahaan kami. Perusahaannya dan Song Nuan segera berhasil melantai di bursa. Nilai pasarnya meningkat berkali-kali lipat. Total nilai pasar sudah mendekati 10 miliar. Pertemuan di acara jamuan bisnis lainnya. Li Haocheng yang sudah memiliki kepercayaan diri. Bicaranya tidak lagi kaku seperti dulu. Setiap kata yang diucapkannya menyakitkan. Tuan Jiang, perusahaan perdagangan luar negeri yang Anda buka bersama keluarga Shen, seharusnya sebentar lagi akan tutup. Dulu, kata-kata provokatif semacam ini biasanya keluar dari mulut Song Nuan. Li Haocheng hanya akan mengeluarkan 1 atau 2 kalimat ketika benar-benar terdesak, dan tidak separah yang dilontarkan Song Nuan. Saat ini, Song Nuan tidak berdiri di samping Li Haocheng, melainkan tidak jauh dari sana, dengan perusahaan lain, berbincang akrab dengan para bos. Baru-baru ini bertemu wanita ini 2 kali. Dia tidak lagi menargetkanku seperti dulu. Bahkan kadang-kadang bisa mengobrol dengan tenang. Perusahaan CEO Li semakin besar. Sungguh hebat. Hebat. Tanggapan saya masih tenang. Melihat tidak ada reaksi panik yang ingin dilihatnya. Li Haocheng terus memprovokasi. HMPH, jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya berpura-pura. Jangan terburu-buru. Ini baru permulaan. Langkah selanjutnya. Nada itu jelas ditujukan padaku. Li Haocheng, kusarankan kau jangan bertindak gegabah. Aku mengingatkan dengan niat baik. Namun, dia sudah dibutakan oleh balas dendam. Api yang membara terpancar dari matanya. Takut? Aku akan mengalahkanmu selangkah demi selangkah. Merebut semua yang kau miliki. Mendengar itu, aku hanya menyunggingkan bibir. Tidak melanjutkan topik ini. Sementara Song Men di kejauhan, seringkali mengarahkan pandangannya ke arah sini. Saat tertuju padaku, dia akan segera mengalihkannya. Ekspresinya sangat rumit. Menyembunyikan keengganan, kebencian, dan beberapa emosi yang tak terlukiskan. Meninggalkan perjamuan malam. Dalam perjalanan pulang, Nona Song kedua ini diam-diam di belakang Li Haocheng. Menghentikan mobilku. Kita bicara. Dia membungkuk mendekat ke jendela mobil. Berbicara. Detik berikutnya, pintu mobil terbuka. Dia duduk dengan tenang. Mobil segera melaju. Melanjutkan perjalanan. Nona Song. Ada apa? Aku bertanya. Dengan nada yang masih datar. Dia menatapku dengan tatapan rumit. Berhenti sejenak. Mengatupkan bibirnya sebelum menjawab. Baiklah. Aku mengaku. Kamu menang. Song Nuan benar-benar melepaskan sikap angkuhnya di masa lalu. Nada bicaranya lebih menunjukkan keputusasaan. Ternyata, dalam saham perusahaan Kicheng, dia hanya memiliki 15%. Li Haocheng memiliki 17%. Sebagian besar sisanya berasal dari beberapa perusahaan investasi. Sampai Song Nuan baru tahu. Di balik beberapa perusahaan investasi ini, dilarang untuk pemilik yang sama. Adalah pewaris keluarga Jiang, Jiang Ye. Saat mengetahui berita ini, dia baru menyadari. Dirinya dan Li Haocheng sudah jatuh ke dalam jebakan yang dipasang oleh Jiang Ye. Sekarang melihat Li Haocheng masih berteriak di depan pemimpin. Di matanya, itu hanya terasa konyol. Mari kita bekerja sama. Dia berhenti sejenak. Nada suaranya sedikit ragu-ragu. Saya ingin kendali atas perusahaan Kicheng. Sebutkan saja syaratnya. Termasuk diriku sendiri. Sampai sekarang,
Song Nuan akhirnya mengerti. Li Haocheng tidak pernah memedulikannya. Temperamennya sangat keras kepala. Sebagian besar kerjasama di perusahaan diperoleh berkat usahanya sendiri. Dia sudah menyerah untuk terus melawan pria di depannya ini, dan malah ingin mendekatinya. Demi mencapai tujuan, dia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Kebanyakan wanita memiliki mentalitas mengagumi yang kuat. Shen Aoning juga tidak terkecuali. Setelah benar-benar menyaksikan strategi pria di depannya ini, dia tidak lagi merindukan Li Haocheng. Malah muncul keinginan untuk merebut pria ini. Merebutnya. Sementara aku, kebetulan juga berencana untuk bekerja sama dengannya. Entitas pemilik. Di balik layar beberapa perusahaan investasi itu, memang sengaja aku bocorkan padanya. Aku sudah memperhitungkan bahwa dia sudah kehilangan kesabaran karena Li Haocheng tepat pada waktunya untuk menariknya ke pihakku. Akan meninjau perusahaan kedua belah pihak. Juga dapat memanfaatkan keluarga Shen sumber daya pengiriman untuk sepenuhnya memperluas peta bisnis komersial. Kemudian, mobil berhenti di tepi sungai. Kami berbicara secara rahasia di dalam mobil untuk waktu yang lama. Selama waktu itu, mobil bergoyang dan bergetar. Seolah-olah orang di dalamnya sedang berdebat dan berkelahi. Sopir yang tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini. Tidak hanya tidak khawatir sedikit pun, tetapi malah menyeringai dan tertawa diam-diam. Ketika Shen Men keluar dari mobil, wajahnya seperti bunga persik. Ekspresi puas, tampak lebih cantik dan menawan dari biasanya. 2 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 tahun ini, 2 peristiwa besar terjadi. Peristiwa pertama, perubahan personel besar terjadi di perusahaan Kicheng. Li Haocheng, yang semula berada di puncak kejayaan, digulingkan oleh para pemegang saham. Saya menggantikan posisi ketua dewan. Hal kedua, Li Haocheng mempertaruhkan segalanya. Menjual semua sahamnya di perusahaan Kicheng, dan melalui pinjaman pendanaan, membeli sebidang tanah di pinggiran barat dengan harga tinggi. Bermaksud menggantikan saya dalam mengembangkan distrik komersial di sana. Setelah dia mendapatkan tanah itu, banyak tokoh bisnis bergegas menjilatnya. Li Haocheng menjadi sangat populer untuk sementara waktu. Sangat bangga. Namun, tidak lama kemudian, sebuah berita datang. Perencanaan utama kota sama sekali tidak berada di arah pinggiran barat. Proyek distrik komersial pinggiran barat benar-benar gagal. Tanah yang dibeli Li Haocheng dengan cepat kehilangan nilainya. Kehilangan lebih dari 10 kali lipat. Sebenarnya, pinggiran barat tidak termasuk dalam rencana pengembangan kota. Saya sengaja menyebarkan berita palsu. Dan juga menyuruh pasukan air untuk menyebarkannya secara luas. Agar semua orang salah mengira bahwa sebidang tanah itu akan segera dikembangkan secara besar-besaran. Taktik bisnis. Li Haocheng masih jauh tertinggal. Setelah semua kekacauan ini, uang dari penjualan sahamnya lenyap tak bersisa. Dan dia menanggung hutang besar. Selama ini, dia terus bersembunyi. Tidak berani muncul. Pada hari ulang tahun kedua Xuan Xuan, putraku dan Shen Aoning. Pada pesta ulang tahun kedua Xuan Xuan, Li Haocheng muncul lagi. Berdiri di pintu masuk ruang perjamuan. Memandang dari jauh kebahagiaanku dan Shen Aoning. Sama seperti saat dia menyaksikan pernikahan kami 3 tahun lalu. Perbedaannya adalah, terakhir kali dia belum mengalami 2 tahun ini. Pasang surut. Matanya penuh ketakutan. Namun kali ini, dia tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Sorot matanya ke arah kami. Penuh dengan keengganan dan kebencian. Li Haocheng sangat menyesal sekarang. Tidak mengerti mengapa dia bertindak seperti orang bodoh saat itu. Menyetujui permintaan keluarga Shen. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri Shen Aoning menikahi orang lain. Seandainya saat itu aku bisa lebih tegas. Dan berdiri teguh bersama Shen Aoning. Siapa yang bisa menghentikannya? Pada akhirnya, kelemahan saat itulah. Dengan tangan sendiri mendorong wanita yang kucintai ke tangan musuh. Ada penjaga yang berjaga di pintu masuk aula perjamuan. Li Haocheng sama sekali tidak bisa masuk. Akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan kegagalan dan kekecewaan yang mendalam. Pergi dengan lesu. Setelah itu, dia melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu, tidak ada kabar darinya.